Taib, insyaallah. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan-kenikmatan yang Allah taala berikan kepada kita semuanya. Tidak lain agar kita mampu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah, mampu untuk menjauhi larang-larangan Allah, agar kita termasuk hamba yang selalu mensyukuri terhadap kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya secara cuma-cuma. Maka ma'asyiral muslimin, sejatinya apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita apa yang menjadi dambaan kita saat ini, apa yang menjadi kesenangan kita saat ini, tidak lain semuanya adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita mendapatkan kenikmatan hidup di muka bumi ini dengan keadaan Islam. Kita hidup dengan kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Kita dilahirkan dengan laki-laki, ada yang dilahirkan dengan perempuan, ya, berjenis perempuan. Ada yang mendapatkan kenikmatan dapat berkeluarga, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan ketika dia mempunyai anak. Kita mendapatkan kenikmatan dapat makan enak, ya, dapat mengajar, dapat belajar, dapat bersosial dengan manusia dengan baik. Itu semuanya ma'asyiral muslimin, itu adalah semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikut campurnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita enggak punya apa-apa. Ya, kita bukan apa-apa dan kita tidak ada apa-apanya. Apa yang kita miliki semuanya sekarang yang kita sukai itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, gunakanlah kenikmatan itu dengan baik, dengan hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mampu menjalankan itu semuanya dengan baik. Karena Allah Ta'ala mengatakan, tadi saya ingatkan, Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ikhlas karena Allah, bertakwalah kepada Allah. Di dalam hadis dikatakan, kekayaan itu baik, al-ghani khair, kekayaan itu baik bagi siapa? Limanittaqallah, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Kaya itu akan menghancurkan, kaya itu akan tidak bermanfaat kalau tidak dengan bertakwa kepada Allah. Punya uang banyak tapi tidak pernah nafkah, punya uang banyak tidak pernah sedekah, punya uang banyak tidak pernah wakaf, punya uang banyak tidak pernah menafkahi keluarganya.
tidak pernah bertakwa kepada Allah, tidak pernah dibuat dengan yang baik, maka kekayaan itu percuma. Bahkan kekayaan itu akan menenggelamkan dan menghancurkan pemiliknya. Seperti siapa? Seperti Qarun yang punya harta banyak tapi tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala tenggelamkan. Tetapi kata Rasulullah, sehat liman ittaqallah khairun minal ghani. Tetapi sehat dengan bertakwa kepada Allah, maka itu jauh lebih baik daripada orang kaya. Karena apa, Pak? Karena orang kaya belum mungkin karena orang kaya nggak mungkin bisa beli kesehatan, tapi orang sehat bisa kaya. Ya, sehat, kerja keras bisa kaya, Pak, insya Allah. Tapi kalau kaya belum tentu dengan membayar obat dia bisa sehat. Berapa banyak orang kaya yang sakit, hartanya habis, biaya obat, ujung-ujungnya panggah mati, panggah sakit. Itu ya, percuma. Maka kita perlu, Pak, dalam menikmati kenikmatan-kenikmatan ini perlu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waqulu qaulan sadida, dan berucaplah dalam kenikmatan-kenikmatan Allah ini dengan perkataan yang benar dan baik. Gitu ya. Apa yang diinginkan apa adanya. Gitu ya. Apa adanya. Yang kita miliki baik, benar itu kita sampaikan. Kalau kita salah kita sampaikan sehingga kita bisa dikoreksi orang. Kalau kita mampu untuk berkata baik daripada kita salah terus ngomongnya sok baik gitu loh. Kalau salah ngomong sok baik ya, nanti orang pendapatnya beda, malah merusak. Karena al-muslim itu man salima min lisanihi wa qalbi. La yuslim hatta salima min yadihi hatta salima min lisanihi wa qalbi. Orang muslim itu yang selamat dari lisan dan hatinya. Apa yang diucapkan lisannya sesuai dengan hatinya. Itu orang muslim, Pak. Jadi zahiruhu kabatini. Apa yang dia sampaikan itu yang ada pada hatinya itu yang disampaikan. Umar bin Khattab kalau nggak suka bilang nggak suka, sehingga orang tahu orang ini suka apa tidak. Kalau dia salah dia akan diperbaiki. Kalau dia benar maka dia akan dicontoh. Ya, jangan sampai kita mengucapkan sok baik di hatinya tidak baik. Siapa dia? Munafik, Pak. Orang munafik itu ngomongnya asyhadu alla ilaha illallah tapi hatinya enggak suka sama asyhadu Allah. Sama syahadat enggak suka. Naudzubillah. Ya. Apalagi hatinya yang rusak. Nah, itu bahaya. Atau hatinya baik, lisannya buruk, percuma juga, enggak ada manfaat dari lisannya. Maka kita harus apa yang ada di lisan, apa yang ada di hati. Apa yang di hati diucapkan sudah. Selesai. Kalau salah Allah Ta'ala akan memperbaiki itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan waqulu qaulan sadida, ngomong aja yang benar. Nanti Allah Ta'ala akan yang membimbing. Allah Ta'ala mengatakan yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala yang akan membimbing kalian. Syaratnya bertakwa, ngomong apa adanya, yang benar antum sampaikan. Itu insya Allah amalan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian yang kalian kerjakan akan diampuni dengan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yuti'illah wa rasulahu, barang siapa yang sudah mengerjakan itu dan dia mampu taat kepada Allah, maka wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima, maka dia akan beruntung, sukses dalam kehidupannya. Di dunia sukses, hidup di dunia sukses, berumah tangga sukses, gitu ya, berorganisasi sukses, semuanya akan sukses. Apalagi masalah keluarga, insya Allah Allah Ta'ala akan bimbing. Kalau kita mengucapkan apa adanya kepada keluarga kita, kita bertakwa, syaratnya takwa dan mengucapkan yang benar kepada keluarga kita. Kita ucapkan yang baik kepada istri kita, kita ucapkan yang baik kepada anak-anak kita.
Baik. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita jaga ketakwaan kita kepada Allah, marilah kita jaga lisan kita, ya, kita jaga lisan kita agar kita mampu menjalankan lisan kita dengan lisan-lisan yang baik dan benar. Taib, dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, dengan mengucapkan bismillah marilah kita memulai kajian ini, melanjutkan pembahasan tentang kitab Kaifa Amalahumun Nabi, interaksi Nabi terhadap seni interaksi Nabi, dan ini pembahasan interaksi Nabi terhadap istrinya. Masih dalam pembahasan yang terakhir kemarin, yaitu bagaimana Nabi menyelesaikan urusan permasalahan rumah tangganya. Kemarin sudah kita bahas permasalahan yang besar, yaitu permasalahan, ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada istri Nabi, dan bagaimana Nabi menyikapi itu dan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kemarin pembahasan tentang apa? Yang kedua kemarin, istri Nabi yang minta nafkah lebih. Akhirnya Nabi bisa selesaikan masalah itu dengan mudah. Selanjutnya adalah wa minal masyakil allati hasalat fi baitin nubuwah, ya, permasalahan yang terjadi di rumah Nabi, ma hasala minal ittifaq baina ba'di zaujatihi lil ihtiyali alaihi. Nah, ini kejadian ini, Pak, terjadi pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Para istrinya, sebagian istrinya bersengkongkol untuk apa? Untuk mengerjai Nabi. Bayangkan, istri Nabi ngerjai Nabi. Wah, berarti istrinya itu durhaka? Tidak. Ini berarti ada sifat manusiawi di perempuan. Paham ya? Ini terjadi pada keluarga Nabi. Maka keluarga kita kalau ada, ya kita hadapi dengan keadaan yang sama. Baik. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Aisyah, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Sesungguhnya Nabi itu suka makan halwa dan alsal. Apa itu halwa? Saat halwa itu apa? Manisan. Bingung di depi. Halwa apa? Bingung. Soalnya nggak perhatian. Halwa apa? Manisan. Asal madu. Ya, Nabi itu suka madu. Suka madu. Kata Ustaz Hermanto kemarin, madu ditenteng dan apa? Lupa. Ya, madu, dua madu beliau punya. Madu asli sama madu istri. Taib, artinya Nabi suka madu. Ini madu asli, ya, madu lebah itu loh, ya. Ya, Nabi suka manisan dan madu itu. Fakana idza shallal asar, salat asar, ya. Kan Nabi kalau kadang salat pernah Nabi itu salat asar, daru ala nisaihi fayatnu minha. Nabi kalau setelah sholat asar biasanya keliling di para istrinya dan mendekati istrinya satu-satu. Ya, saudara. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu suka yashrabu asalan. Nabi suka madu. Maka gini, Pak, ini kalau kita umat Nabi Muhammad, Nabi ku suka apa? Oh, suka manisan sama madu. Aku tak suka madu, kayak gitu. Suka minum madu. Nanti beda. Yang biasanya suka madu karena suka, sekarang minum madu niatnya karena saya suka dan karena saya ngikuti Nabi, karena Nabi suka dengan madu. Itu pahalanya beda nanti. Tadinya sekedar minum, sekarang nanti dapat pahalanya. Pernah Nabi itu pulang dari sholat asar, masuk ke salah satu istrinya, dan beliau minum madu milik salah satu istrinya yang bernama Zainab binti Jahsh. Ya, Zainab binti Jahsh. Karena beliau ini, ya, ada sebagian istri Nabi itu ya pekerja, paham ya?
salah satu istri Nabi itu juga punya profesi jualan. Ada yang seni, ada yang sinaah, buat sesuatu ya, kreatif. Ada yang suka jual. Salah satunya Zainab ini suka jual madu. Boleh, gitu ya. Bolehkah perempuan kerja? Boleh. Yang penting ada tatanya, ada koridor-koridornya yang harus dipelajari. Kemudian wayam kuth indah, dan Nabi tinggal di tempatnya Zainab bin Jahash, minum madu tadi. Fakultu, kemudian Aisyah mengatakan, ama wallah la nahtalanna lahu, demi Allah aku akan ngerjai Nabi. Kata Aisyah, fatawasaitu ana wa Hafsah ala ayyatina dakhala alaiha faltakul lahu. Kata Aisyah, ini Aisyah sekongkol sama Hafsah. Lihat sini Zat. Aisyah sekongkol dengan Hafsah. Untuk apa? Untuk mengatakan gini, ya Hafsah, nanti di antara kita kalau yang didatangi Nabi dahulu, ya setelah dari tempatnya Zainab, nanti kita bilang ke Nabi, akal tamaghofir, wahai Nabi kamu makan maghofir. Apa itu maghofir? Maghofir itu Pak, sumuk hulwu lahu raihatun karihah binathihi yandahuhu syajar yuqalu lahu urfut. Irfit. Jadi maghofir itu getah dari pohon, rasanya manis tapi baunya enggak enak. Jadi ada sisa bau yang enggak enak dari itu, tapi manis gitu ya. Sehingga Aisyah itu sengkongkol kalau bilang, ya Nabi makan maghofir, ini ajidu min kariha maghofir, karena aku mendapati bau di mulutmu itu ada bau maghofir. Jangan-jangan tadi kamu habis makan maghofir, artinya makan yang manis tapi baunya bau maghofir, artinya enggak enak gitu ya. Wa kana Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi an yujada minhu rih. Nah, ini sifat Nabi yang perlu kita contoh. Dan Nabi itu sangat-sangat menjaga jangan sampai dari tubuhnya itu bau yang tidak enak, enggak mau Nabi. Paham ya? Nabi itu paling enggak seneng, bau badan enggak seneng, baju bau enggak seneng. Apalagi kaos kaki enggak ganti-ganti, enggak seneng. Biasanya itu paling Masya Allah semerbak. Nabi nggak seneng Pak, itu perlu kita contoh. Artinya kalau kita pakai baju nggak bau nggak enak ganti, mandi badan nggak enak mandi gitu loh. Itu nyontoh Nabi. Kalau pengen nyontoh Nabi seger terus, baunya enak. Terus yang nggak enak apa? Makan yang nggak enak kayak bawang. Nabi jarang makan itu. Bahkan Nabi mengingatkan bahwasanya orang yang makan bawang jangan dekat-dekat masjid, takut baunya itu ganggu yang lain. Ya itu. Apalagi kalau makan durian enak nggak? Kalau itu ganggu selera, malah mengeni itu. Artinya sesuatu yang ditampak nggak enak, dirasa gitu, maka ditinggalkan atau dikurangi. Atau maaf perokok berat seumpama, gak iso ninggalno rokok, minimal jangan bau rokok itu sampai tercium di orang. Entah pakai semprotan mulut atau sikat gigi ketika pengen ketemu orang gitu. Bahkan di madhab Syafi'i, di para madhab itu setiap mau perkumpulan yang bertemu orang-orang disunnahkan untuk bersih dan wangi. Tidak hanya ke masjid saja, apapun kumpul RT, mandi dulu, seger. Kalau bau mulutnya habis makan bawang atau makan yang enggak enak, pete, jengkol, sikatan dulu. Jangan sampai maaf akramallahu samiin, apalagi kita yang terbiasa terus buang angin sembarangan. Nah ini jangan sampai bau mulut saja yang tidak enak orang nggak seneng. Itu dilarang untuk seperti itu. Apalagi yang buang angin sembarangan terus sok pede buang anginnya nggak bau, gitu ya.
Mungkin kita terbiasa dengan buang angin kita seakan-akan nggak bau, tapi orang lain kan tebak-tebakannya gitu ya. Yang kehilangan seneng, yang kedapetan nggak seneng ya. Naudzubillah. Ini terjadi Pak karena terjadi beberapa yang pernah ditemui ya, buang angin sembarangan, ngomongnya maaf, buang angin saya nggak bau, menurutmu bos gitu loh. Tapi yang bau ini kan mosok kita ngempet 5 menit ya mati kabeh. Tahan nafas. Gitu loh. Artinya pindah. Jangan sampai itu sampai dirasa dengan orang lain. Artinya yang sesuatu yang ganggu orang. Inilah Islam itu indahnya ini, Pak. Sesuatu yang bikin gak enak di orang lain dihindari. Kita yang menjaga itu jangan sampai mengganggu yang lain. Ya. Bahkan dikatakan la yu'min ahadukum ya hatta ya'man jarahu bawaikoh. Sampai masuk ke derajat seorang itu tidak mukmin kalau sampai tidak memberikan keamanan kepada tetangganya. Ya, ini masalah tetangga ini juga penting ini. Ini tetangga ini kan orang sekitar kita nih, sosial kita. Maka kita diperintahkan untuk jangan sampai kita bikin tetangga kita enggak aman. Apa itu bawaikoh? Yaitu kedzaliman yang kita buat. Itu kita diperintahkan untuk jaga itu, Pak. Jangan sampai ganggu orang lain. Saya enggak ganggu, tapi ada sesuatu yang kadang kita enggak sadar. Mungkin, Pak, contoh nyetel musik banter-banter sampai tonggoe gak iso turu. Blebeken. Terus acara kondangan, Pak. Ya kalau ya kondangan di kampung itu kan otomatis tetangga itu kan kena imbas dari acara itu. Ya kalau waktunya tepat gak apa-apa, pagi mungkin atau sore, malam sampai jam waktunya, enggak terus sampai 3 hari berturut-turut dangdong, tetangganya enggak bisa tidur. Itu juga termasuk kezaliman yang ganggu keluarga. Ada waktu-waktunya gitu ya. Atau ini contoh lagi nih, seumpama nih terjadi bakar sampah di pekarangan rumah kita. Sudah betul bakarnya, Pak, tapi asapnya kadang masuk ke rumah tetangga kita. Itu perlu juga kita perhatikan. Tetangga kita kan gak melok ngobong, asapnya kan kena. Apalagi yang di dalam rumahnya ada anak kecil, kelagepen kena asap itu. Itu kan berarti ganggu tonggoe. Maka itu muslim harus menjaga itu, Pak. Bahkan ya lihat nih, Pak, perhatikan. Bahkan jangankan asap yang gak enak, Nabi saja mengatakan barang siapa yang masak terus asapnya sampai ke bau ke tetangganya, tanggung jawab untuk memberikan kenikmatan itu pada tetangga. Bukan hanya yang gak enak sampah loh, Pak. Bukan hanya asap yang gak enak, bahkan yang enak pun kalau tercium pada tetangga, tanggung jawab untuk ngasih tetangga itu. Biar tetangganya gak cuman ke bau yang enak saja, tapi betul-betul mendapatkan yang enak itu. Islam indahnya itu sangat menjaga orang yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, ini pembahasannya kok sampai kemana-mana. Baik. Kemudian ini Nabi ya, Nabi menjaga kebersihan itu. Dan Nabi paling gak suka sampai bau badannya itu bau. Maka selanjutnya, fadakhala ala ihdahuma. Akhirnya Nabi ya, masuk ke salah satu rumah istrinya. Faqalat lahu, akhirnya dikatakan itu tadi ya, yang sekongkol tadi itu antara Aisyah, bukan sekongkol apa ya? Kesepakatan antara Aisyah dan Hafsah tadi mengatakan siapa yang Nabi datangi kita dulu, kita akan mengatakan akal tamaghofirid. Akhirnya betul Nabi mendatangi salah satu dari mereka, dan salah satu dari mereka akhirnya mengatakan itu, wahai Nabi, apakah kamu makan bau yang gak enak itu? Akhirnya Nabi mengatakan, la, tidak, walakinni kuntu ashrabu asalan. Tidak, saya barusan itu minum madu. Inda Zainab binti Jahash, di rumahnya Zainab binti Jahash. Falan a'udalahu. Akhirnya Nabi ya, sangat jaga itu. Lihat, Nabi sangat jaga kalau sampai tercemar baunya itu. Akhirnya Nabi sampai nyumpah gini, maka saya mulai sekarang gak akan minum madu dari Zainab lagi, karena takut baunya terimbas kepada istri-istri yang lain. Nabi itu jaga jangan sampai apa yang didapat di istri yang lain itu
menjadi masalah di istri yang lain. Paham ya? Ini masalah istri, Pak, yang haknya sama, apalagi bukan istri gitu ya. Umpama gini, bandingno konco kerjoku perempuan, Masya Allah Bu, masa ibu gak iso ngono, dibanding-bandingkan, jangan. Seumpama ini ya, seumpama mentang-mentang punya teman perempuan di lain ya, di teman-teman ya, teman di lain, terus dilihat baik, sampai rumah istrinya dibanding-bandingkan sama yang lain. Atau itu jangan sampai, dijaga antara perasaan istri yang satu dengan yang lain, antara perempuan satu dengan yang lain. Sebagaimana Nabi menjaga perasaan istri yang satu dengan yang lain. Sampai Nabi mengatakan, mulai sekarang saya enggak mau minum madunya Zainab binti Jahsy. Ya. Bahkan di riwayat lain mengatakan saya mengharamkan madu. Ya. Waqad halaftu, bahkan sumpah Nabi. La tukhbiri bidzalik ahadan, dan Nabi mengatakan jangan kamu sampaikan ini kepada siapapun. Artinya ini khusus untuk diriku, saya enggak mau. Nabi jaga itu. Maka setelah itu turun ayat. Allah Ta'ala mengingatkan kepada Nabi. Ayatnya yang kita tahu semuanya di surat At-Tahrim. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Itu enggak boleh, Pak, kita sampai mengharamkan sesuatu. Saya haram makan ini padahal itu halal, enggak boleh. Kalau enggak mau sudah diam saja. Gitu ya. Itu ya. Kenapa Nabi kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Madu itu halal bagi kamu. Kenapa kamu haramkan? Tabtaghi mardota azwajik, hanya kamu ingin mendapatkan keridhaan istrimu? Ya, artinya apa, Pak? Artinya keridhaan istri, kita mengharapkan keridhaan istri, kita mengharapkan kesenangan rumah tangga, itu semuanya harus di bawah syariat Islam. Bukan yang penting istriku senang kok syariat kari, tidak. Syariat dulu, prinsip syariat kita pegang, baru kita bahagiakan istri kita. Kita bahagiakan keluarga kita di bawah naungan apa? Ka'bah. Bawah naungan guyu cacai, Masya Allah. Di bawah naungan syariat, Quran dan Sunnah. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu maha mengampun dan kasih sayang. Itu dalil yang mendasari bahwasanya Nabi tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, qad faradallahu lakum tahillata aimanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Ya. Dan Allah sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, Allah Ta'ala ada nanti hukum sumpah itu. Kita pernah bersumpah, terus sumpah itu kita cabut, maka nanti ada hukum setelahnya. Ya, kafaratul aiman, membebaskan sumpah yang pernah kita sumpahi. Artinya sumpah itu tidak bisa kita jalankan, lalu kita harus membayar kafaroh sumpah. Itu ada pembelajarannya di fikih. Kemudian wa huwal alimul hakim, dan Allah Ta'ala maha mengetahui dan bijaksana. Wa idza asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dah wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadza qala nabba'ani al alimul khabir. Ya. Ini Allah Ta'ala mengatakan, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah satu istrinya. Ya, kan Nabi mengatakan itu ya, saya sumpah tadi untuk enggak makan madu dari Zainab itu kan sumpah Nabi itu disampaikan secara wa idza asarru, secara Pak, sembunyi-sembunyi kepada salah satu ila ba'di azwaji, salah satu antara Aisyah atau Hafsah, untuk menceritakan peristiwa itu kepada yang lain. Dan Allah Ta'ala memberitahukan hal itu, pembicaraan Hafsah dan Aisyah, kepada Nabi Muhammad. Lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitahukan Allah kepadanya,
dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan kepada Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah memberitahukan kepadaku oleh Allah dan Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah ini Pak, ini tadi cocok dengan apa yang kita bahas di awal. Maaf, istri Nabi sengkongkol untuk itu. Akhirnya Nabi mengatakan, ya ini secara rahasia. Nabi mengatakan demikian dan kamu jangan kabarkan. Ternyata apa yang menjadi sengkongkol Aisyah dan Hafsah, ya meskipun mereka tidak, ya mereka rahasia, ya upaya yang tidak baik itu rahasia, berusaha untuk tidak diketahui Nabi. Tapi lihat Pak, namanya bau yang tidak harum itu akan tercium. Paham? Bangkai itu selama-lama apa? Selama-lama bangkai itu tidak tercium, lama-lama juga akan tercium. Piye ke peribahasa ini? Gimana peribahasanya? Akan tercium. Nah itu. Serapat-rapat menyimpan bangkai akan tercium juga. Nah itu tadi. Benar ya? Ditutup sama mereka agar Rasulullah nggak tahu. Sampai Aisyah dan Hafsah itu bingung. Siapa yang ngasih tahu Rasulullah? Kok Rasulullah tahu? Yang ngasih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita demikian, Mbak. Naudzubillah kalau kita sengkongkol tidak baik terhadap sesuatu, yakinlah suatu saat bukan dari itu tapi dari yang lain akan terbongkar. Maka jangan sampai rahasia sesuatu yang enggak baik. Sesuatu yang enggak baik lama-lama akan tercium juga. Mending ya sudah. Gitu ya. Ya, ini nasihat untuk kita semuanya. Nasihat untuk kita semuanya. Artinya nanti suatu saat Allah Ta'ala akan membuka itu. Maka masalah rumah tangga apalagi jangan sampai terlalu masalah rumah tangga terus sekongkol. Maaf, berkeluarga, suami sama anaknya, bapak sama anak sekongkol untuk gudo ibuke mama. Kalau ini enggak masalah kalau sekedar apa namanya? Ya, bercanda sejenak tapi tidak mengganggu syariat enggak masalah. Tapi kalau sampai ini kan sampai Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, ini berat ini. Ya, suami, bapak sama anak sekongkol umpama atau ibu sama anak. Seumpama gini nih, naudzubillah kita terjadi, mudah-mudahan tidak terlepas. Seumpama suami dan istri pengen cerai. Ya, udah enggak pengen cerai gitu lah, istrinya pengen enggak mau sama suaminya. Udah enggak ada alasan. Tapi pengen nyari goro-goro, sekongkol sama anaknya, buat mitnah bapaknya agar bapaknya menceraikan. Ini enggak boleh. Gitu ya. Itu suatu saat pasti akan tercium. Itu naudzubillah. Maka hati-hati jangan sampai rahasia sekongkol yang tidak baik, karena suatu saat ini janji Allah, suatu saat Allah Ta'ala akan buka. Bangkai itu tetap akan tercium. Ya Allah. Kemudian ya, selanjutnya nanti kita masuk ke ayat yang selanjutnya. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Kemudian waqad ittakhadhan nabiyyu ma'a nisaihi uslubal hajar. Kemudian ketika Nabi tahu ya, tahu ternyata Allah Ta'ala kan ngasih tahu ini Pak ya. Kenapa Nabi berarti ini ada permasalahan pada Hafsah dan Aisyah ini, bahwa mereka sengkongkol. Berarti Nabi tahu. Maka ketika Nabi tahu tentang permasalahan sekongkolan antara dua istri beliau, akhirnya Nabi mengambil sikap untuk hajar mereka. Bukan menghajar ya. Hijrah. Memisahkan diri, pisah. Bukan cerai. Kalau tolak cerai. Tapi ini pisah tempat. Ya. Fa ba'da haditsati apa? Karena apa? Karena kejadian ini kejadian setelah kejadian mutalabatu bin nafaqah wa qissatil asal i'tazala nabi nisa'ahu syahra. Jadi ketika Nabi tadinya ada masalah, para istrinya minta nafkah lebih. Kedua, sekarang istrinya sekongkol untuk perbuatan sesuatu yang tidak baik. Gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi ini permasalahan dua, ini permasalahan yang besar. Akhirnya Nabi mengambil sikap untuk
menghajar mereka. Hajar itu berpisah sejenak dari mereka selama 1 bulan. Taib. Qala Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan yahtamil an yakuna majmu' hadhil asya kana sababan li'tizalihinna. Maka karena adanya permasalahan-permasalahan sebelum itu ya, dari minta nafkah lebih, dari ini sekongkol masalah madu ini, akhirnya terjadi Nabi i'tizal, berpisah dari mereka, bukan cerai. Wa hadza huwal laik bimakarimi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat sesuai dengan makarimul akhlaknya Nabi, dengan akhlak yang sempurnanya Nabi, akhlak mulianya Nabi. Kalau kita pandang Mbak, seakan-akan kok Nabi gak sabar, kok menghajar. Itu adalah kebijakan yang paling tepat untuk manusia. Karena kalau kita lihat Pak, bandingkan sekarang dengan keadaan yang seperti itu, ya, ada istri yang minta nafkah lebih, mau nggak tahu menau gitu ya, asal minta, atau sekongkol. Kalau orang sekarang mungkin minta cerai langsung, dah dicerai. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi beri pelajaran pada istrinya untuk dipisah sejenak, ya, ditinggalkan sejenak. Wasi'ati sadrihi wa katrati safhihi, yaitu itulah kelapangan Nabi. Wa anna dzalika lam yaqa' minhu hatta taqarrara maujibahu minhunna, ya sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhu. Ya, dan bahwa beliau Nabi hanya menggunakan metode ini saat terjadi pelanggaran yang berulang yang pantas diberikan perlakuan demikian. Nah, ini karena permasalahan yang berulang terus. Berulang, maka Nabi akhirnya ngambil sikap untuk menghajar mereka. Paham ya? Kalau saya bilang menghajar, tahu ya? Bisa. Bukan cerai, tapi kalau umpama tadinya 1 kamar berdua, maaf, sekarang enggak 1 kamar. Ya, pindah, beda kamar. Atau pulang dulu ke rumah mertua masing-masing biar selesai dulu masalahnya. Itu namanya itu menghajar. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau pernah, ya radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menanyakan kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, wahai para pemimpin mukmin, Umar bin Khattab, manil mar'atani min azwajin nabil latani qala Allahu azza wa jalla lahuma. Wahai Amirul Mukminin, siapa 2 perempuan ini yang Allah taala katakan, ya, dua istri Nabi ini, siapa yang Allah taala katakan di dalam ayat At-Tahrim itu, yang Allah taala mengatakan in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma, yang mana Allah taala mengatakan jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, ya, karena sesungguhnya hati kamu berdua telah condong, ya, kepada perkara yang menyusahkan Nabi. Ya, 2 orang ini nanya Ibnu Abbas, siapa wahai Umar bin Khattab 2 ini? Faqala, kata Umar bin Khattab, wa'jibi laka ya Ibnu Abbas, dia adalah Aisyah dan Hafsah. Umar mengatakan, wahai Ibnu Abbas, aku sangat terkejut dengan pertanyaanmu. Ya, aku sangat terkejut dengan pertanyaanmu. Dan kedua wanita itu yang diseru dalam ayat itu adalah Aisyah dan Hafsah. Kemudian Umar mengatakan, mulai menceritakan keseluruhan cerita yang terjadi kepada Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, faqala kunna ma'syara Quraisy. Ya, ini kenapa kok istri Nabi sampai demikian gitu ya? Terjadi itu kenapa? Itu ada sebabnya, Pak. Ternyata. Paham ya? Ini perlunya kalau kita menghadapi masalah, kita lihat dulu sebab permasalahan itu apa gitu. Tidak hanya melihat permasalahan itu, artinya filsafat atau latar belakang permasalahan itu apa, bisa jadi karena sesuatu yang itu. Artinya kalau kita lihat istri kita salah atau anak kita salah, kita lihat apa, kenapa kok bisa seperti ini, sebelumnya apa, maka sebelumnya itu yang dibina. Gitu ya. Umpama kita kerja 1 malam suntuk umpama. Terus pulang, tahu-tahu kita dapati anak kita pagi-pagi ketiduran, umpama. Terus kita malah marah-marah. Kenapa anak pagi-pagi tidur, enggak baik gitu.
Kita lihat dulu, tanya, Bu, kenapa kok anak kita tidur pagi ini? Oh, tadi malam habis ngerjakan PR lama sampai hampir subuh. Nah, mungkin itu. Hari kan kita tahu latar belakangnya, kita akan memaafkan itu. Itu pentingnya itu. Ya. Pentingnya latar belakang, permasalahannya apa. Kalau kita hanya motong yang di atas saja, masalahnya saja dipotong, kalau akar permasalahannya tidak diselesaikan, maka ya nggak akan selesai masalahnya. Maka Umar mengatakan ya, makanya perlunya hajar itu gitu, Pak. Ya, umpama gini. Istri kita masalah terus. Udah, kita menjauh dulu. Kita lihat kenapa kok istri kita demikian. Dilihat kampungnya, temannya siapa saja. Kenapa kok demikian? Waktunya kapan? Apa permasalahannya? Sebabnya apa? Itu kita olah dulu, itu fungsinya kita menjauh, gitu ya, untuk kita dapat melihat secara lebih jauh. Kalau ujuk-ujuk memberikan kebijaksanaan, wah kamu kayak gini, kamu nggak pantas ini, berarti saya cerai gitu. Ternyata sudah cerai, baru ketahuan sebab permasalahannya ternyata istrinya tidak salah, tapi nggak sengaja atau apalah, getun akhirnya. Karena apa? Karena nggak melihat sebelum itu. Pentingnya hajar itu seperti itu. Makanya Nabi mundur. Maka kita lihat nanti ini, Umar bin Khattab mengatakan, kunna ma'syara Quraisy, kita itu dulu orang-orang Quraisy semuanya. Hafsah Quraisy, Aisyah Quraisy. Hafsah anaknya Umar, Aisyah anaknya Abu Bakar, semuanya dari Quraisy. Rasulullah dari Quraisy juga. Falamma qadimnal Madinah, ketika kita sampai ke Madinah, fawajadna qauman taglibuhum nisa'uhum, kita datang ke Ansor, ke Madinah, ternyata orang-orang Madinah itu perempuannya lebih unggul daripada laki-lakinya. Paham ya? Jadi perempuan itu biasanya gampang untuk dekat sama laki gitu ya. Artinya gampang untuk menginterupsi suaminya. Mas kamu gak ngene, mas iki, mas gitu loh. Kebiasaannya seperti itu. Kebiasaan orang Ansor. Faqonisauna, akhirnya perempuan kita dari Muhajirin itu juga terpengaruh akhirnya. Yata'allamna min nisaihim. Akhirnya kita, istri-istri kita belajar dari itu, ngikuti apa yang dibiasakan oleh Ansor. Qala, ya. Kemudian beliau bentar. Kemudian ya Umar melanjutkan. Wa kana manzili fi Bani Umayyah bin Yazid bil Awali. Kemudian Umar melanjutkan kisahnya, beliau mengatakan rumahku terletak di Awali di Madinah, di rumahnya Bani Umayyah bin Zaid. Fataghaddabtu yauman ala imraati, aku pernah suatu saat marah kepada istriku, kata Umar. Fa idza hiya taraja'ani, karena apa? Karena istriku ketika itu karena apa? Karena istriku ketika itu membalas kalimatku. Fa'angkartu anturaji'ani, dan aku nggak suka istriku itu membantah, gitu ya, nggak suka membantah atau membalas kalimatku. Umar mengatakan demikian. Turadiduni fil qaul wa tanadharni fihi. Karena kata Umar, aku nggak suka ucapanku dibantah, dibalas, ditentang, didebat, itu nggak suka, kata Umar. Faqalat, kemudian istrinya mengatakan kepada Umar, ma tungkiru an uraji'aka, apa yang membuat kamu ingkar wahai Umar untuk aku balas kalimatmu? Fa wallahi inna azwajan nabi la yuraji'nahu, ya. Maka kata Umar, maka demi Allah, maka apa kata Umar bin Khattab, beliau, maka demi Allah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas beliau
dan setiap dari mereka memisahkan diri darinya seharian. Kata Umar, demi Allah istri Nabi juga membalas seperti ini, dan Nabi menghajar mereka semuanya seharian. Fihi anna nabiyya akhadha bisiratil ansar fi nisaihim wa taraka sirati qaumihi. Ya, akhirnya Nabi ini karena mengikuti kebiasaan Ansor dan meninggalkan kebiasaan kaumnya. Fantalaqtu fadakhaltu ala Hafsah fakultu aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku, kata Umar, aku masuk ke rumah Hafsah dan aku menanyakan kepada Hafsah, wahai Hafsah, apakah kamu membalas ucapannya Nabi? Artinya membuat kesekokolan itu, artinya membuat sesuatu pada Nabi. Kata Hafsah, na'am. Fakultu, kemudian Umar nanya lagi, atahjaru ahdakunnal yaum ilal lail? Apakah di antara kalian dihajar oleh Nabi ya seharian? Qalat na'am, kata Hafsah, iya. Qultu qad khaba man fa'ala dzalika minkunna wa khasar. Afata'manu ihdakunna an yaghdaballahu alaihi li ghadabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya qad halakat. Kemudian kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya, qad khaba. Ini biar pas artinya nih. Maka kata Umar kan tanya ya, apakah kamu memisahkan diri darinya selama 1 hari penuh? Dia menjawab, ya. Maka aku berkata kepadanya, siapapun di antara kalian yang melakukan itu, sungguh akan merugi. Apakah salah seorang dari kalian merasa aman kalau Allah akan marah kepadanya disebabkan kemarahan Rasulnya, dan tiba-tiba dia binasa? Janganlah membantah Rasulullah dan jangan meminta apapun kepada beliau, tetapi mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Janganlah terperdaya oleh apa yang tentangmu ini Aisyah lakukan, karena dia lebih cantik dan lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dirimu. Itu. Ya, ini ceritanya panjang, artinya ada faedah-faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya ya kebiasaan itu adalah kebiasaan Ansor yang dicontoh oleh orang-orang muhajirin. Berarti orang muhajirin itu masih ngikut-ngikut, Pak, bukan dari aslinya. Maka kadang istri kita berbuat salah, kadang diosek ngikut-ngikut, bukan dari sifat aslinya. Maka kita lebih baik untuk diam sejenak, tenang, kita mundur sejenak agar kita bisa melihat pandang kita lebih luas lagi. Masalah sama istri di rumah, mundur dulu, kita lihat dari agak sudut pandang lebih luas, biar kita tahu apa latar belakang permasalahan itu, kenapa terjadi, apa filsafatnya, apa dasarnya, agar kita bisa menghukumi itu dengan bijaksana. Bisa jadi ikut-ikutan, maka ikut-ikutannya itu yang diperbaiki. Itu ya. Semoga ini bermanfaat. Astaghfirukum, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga ini menjadi landasan dan dasar-dasar kita untuk bisa berkeluarga lebih baik lagi dan menyikapi permasalahan-permasalahan keluarga dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dengan tenang, damai, dengan cinta dan kasih sayang. Semoga kita dijaga oleh Allah, dilanggengkan dengan istri-istri kita sampai akhir hayat kita, dan kita betul-betul bisa menggenggam istri kita dan anak-anak kita dan keluarga kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi saudara di dunia dan saudara di akhirat. Jazakumullah khairan katsira. Amin. Nakhtatimul hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.